Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di sini saya akan sedikit jelaskan tentang komunikasi massa. Menurut De Fleur dan M. School dalam Riswandi, komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus, menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi halayak yang besar dan berbeda dengan melalui berbagai cara. Komunikasi merupakan suatu proses untuk menerima dan mencari informasi yang dilakukan oleh seseorang komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media yang berisi pesan yang akan disampaikan sehingga mendapatkan feedback sesuai dengan tujuannya. Massa merupakan halayak orang banyak. Jadi, komunikasi massa adalah kegiatan untuk menerima dan mencari informasi melalui media massa, baik itu cetak atau elektronik, untuk ditujukan kepada halayak banyak atau masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi massa yaitu menyampaikan suatu pesan kepada halayak. Halayak yang dimaksudkan tersebut merupakan sasaran penyebaran pesan-pesan media massa. Halayak komunikasi media massa terdiri atas individu atau kelompok yang berbeda-beda. Jadi halayak itu ada yang berbentuk kelompok, ada yang berbentuk individu. Komunikasi itu sangat luas, sasarannya sangat luas. Tidak hanya luas, namun memiliki aneka ragam dan memiliki kepentingan yang berbeda pula. Pesan yang terkandung biasanya yang disampaikan oleh komunikator memiliki makna yang luas. Pesan tersebut berisi tentang ide, gagasan, pikiran, dan maksud dari komunikan tersebut. Pesan yang disampaikan kepada komunikasi bersifat umum dan terbuka. Setiap komunikator yang akan menyampaikan pesan kepada komunikan harus dengan jelas menyampaikan pesan agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi sebagai komunikator, sebagai orang yang menyampaikan pesan kepada halayak, kepada publik, kepada massa, maka yang disampaikan itu harus jelas, harus detail, harus sekiranya halayak atau audien sekiranya paham. Biar apa? Biar tidak salah menanggapi ketika seorang komunikator menyampaikan pesan tersebut. Dalam komunikasi, bahasanya harus yang baik, sangat dibutuhkan agar enak terdengar. Maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi komunikator harus mempunyai bahasanya harus baik, sekiranya orang yang mendengarkan itu mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh komunikator. Bahasa adalah suatu yang digunakan dalam komunikasi yang memiliki lambang pesan di dalamnya. Bahasa di sini sebagai lambang verbal seberupa ucapan atau tulisan. Setiap orang memiliki kesempatannya masing-masing untuk mencari atau menemukan pesan-pesan yang ia tuju melalui media massa. Komunikasi berlangsung secara hubungan sosial dan memiliki timbal balik antara komunikator dan komunikan yang mempengaruhi media massa dengan masyarakat. Kebanyakan orang memandang bahwa media massa membawa pengaruh bagi masyarakatnya. Jadi beranggapan semua orang bahwa media massa itu membawa dampak kepada masyarakat, membawa pengaruh kepada masyarakat. Dengan media massa, masyarakat atau audien bisa terpengaruh, baik terpengaruhnya dengan terpengaruh buruk atau yang tidak buruk.
Media massa membawa kesadaran, menimbulkan ide, gagasan baru terhadap masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat yang membawa pengaruh bagi media massa. Jadi begitupun sebaliknya, masyarakat akan membawa pengaruh terhadap media tersebut. Media massa adalah sarana utama dalam melakukan kegiatan massa. Dengan media massa, pesan-pesan yang akan disampaikan dengan menyebar secara cepat dan luas. Media massa yang digunakan ada 3 jenis, yaitu media cetak, media massa elektronik, dan media digital. Contoh dari media massa cetak adalah majalah, surat kabar, dan berbagai macam buku. Contoh dari media massa elektronik adalah televisi, radio. Contohnya dari media massa digital adalah internet. Pengertian komunikasi massa dapat dibagi menjadi 2, secara luas dan sempit. Komunikasi massa secara luas merupakan kegiatan yang dilakukan antara satu atau lebih untuk menyampaikan pesan melalui media massa cetak, elektronik ataupun digital, dengan mengharapkan adanya timbal balik. Komunikasi massa secara sempit merupakan komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak. Banyak sekali para peneliti yang menafsirkan apa itu komunikasi massa. Pada intinya, komunikasi massa merupakan proses mencari dan menemukan informasi dengan media massa yang ditujukan pada khalayak atau masyarakat. Media massa ini menjadikan ciri utama pembeda antara komunikasi massa dengan komunikasi lainnya. Pihak yang menjadi penerima pesan dalam komunikasi media massa ini tidak harus selalu ada dalam posisi atau tempat yang sama. Jadi pada tempat berbeda atau jauh sekalipun, komunikasi media massa bisa digunakan. Namun dalam melakukan komunikasi media massa, setiap komunikator dan komunikan sebaiknya memiliki ikatan yang kuat, seperti memiliki kesamaan dalam akan melakukan komunikasi sehingga terjadi komunikasi yang baik. Jadi antara komunikator dan komunikan harus mempunyai ikatan yang baik, sehingga ketika menyampaikan pesan mereka saling mengerti. Komunikasi massa ini ditujukan kepada masyarakat umum secara terbuka yang disebarkan secara luas melalui media massa yang digunakan sehingga dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat luas. Jadi komunikasi itu disampaikan dengan secara luas, secara menyeluruh, secara terbuka. Akan memiliki pembedaan penerima pesan ketika media komunikasi yang digunakannya memiliki hambatan. Jadi kalau seandainya seorang itu menyampaikan dengan media massa melalui alat elektronik, memiliki hambatan seperti padam listrik, baterai habis, tidak ada sinyal, dan lain sebagainya. Proses komunikasi massa. Proses komunikasi massa ini membutuhkan banyak bantuan orang lain dan membutuhkan biaya yang cukup besar, karena untuk memenuhi dalam melakukan proses komunikasi massa informasi yang dihasilkan oleh media massa bukanlah merupakan yang selalu diinginkan oleh masyarakat luas atau khalayak masyarakat. Informasi yang didapat juga tidak bisa langsung disebarkan begitu saja, namun harus melakukan penyaringan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak yang terlibat. Jadi dengan pihak yang terlibat. Tidak hanya itu, informasi yang akan disebarkan juga harus melakukan pertimbangan yang diharuskan untuk sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Media yang digunakan oleh masyarakat luas atau khalayak masyarakat sudah memenuhi prosedur
dan sudah bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi sebelum media komunikasi diluncurkan, sebelumnya ada proses pengecekan yang bertujuan untuk menentukan apakah media komunikasi massa ini layak digunakan atau tidak oleh masyarakat. Yang ditakutkan adalah ketika ada media komunikasi yang tidak sesuai dengan prosedurnya, maka akan menghambat proses komunikasi massa. Hal tersebut dapat menghambat terhadap dunia ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Komunikasi harus benar-benar baik sehingga yang seperti halayak bisa paham, karena memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan dunia, sehingga media komunikasi perlu dilakukan pengecekan untuk menentukan media tersebut bisa digunakan oleh masyarakat atau tidak. Jika sudah melakukan pengecekan terhadap media komunikasi, maka masyarakat luas atau halayak masyarakat bisa menggunakan media tersebut dengan aman dan tenang. Proses komunikasi massa ini tentunya sangat berbeda dengan komunikasi lainnya, karena komunikasi massa ini tidak bertatap muka secara langsung dan melibatkan banyak orang. Maka proses komunikasi massa ini sangatlah rumit. Fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi. Fungsi informasi merupakan komunikasi media massa ini dapat menyampaikan informasi yang didapat dari sumber terpercaya agar disebarluaskan kepada masyarakat. Fungsi yang kedua, fungsi hiburan. Selain sebagai sumber informasi, komunikasi massa juga digunakan sebagai media hiburan. Bisa kita lihat di televisi banyak sekali acara-acara musik, rumor, dan lainnya yang dapat menghibur masyarakat. Selanjutnya, fungsi meyakinkan. Dengan adanya media komunikasi massa ini, masyarakat dapat yakin dan percaya terhadap apa yang disampaikan oleh media komunikasi massa tersebut. Karena sebagian masyarakat sudah kebergantungan sehingga mereka akan yakin terhadap informasi yang disampaikan oleh komunikasi media massa. Fungsi yang keempat, fungsi persuasi. Fungsi persuasi ini memiliki sisi positif yang sangat besar di dalam media komunikasi massa. Dengan adanya fungsi ini, masyarakat mampu melakukan apa yang ditawarkan oleh media massa. Fungsi yang kelima, fungsi pengawasan. Dalam melakukan komunikasi massa, tentunya juga harus selalu ada dalam pengawasan agar media komunikasi massa ini dapat melewati batas prosedur yang dimiliki sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Fungsi yang terakhir, fungsi korelasi. Fungsi korelasi merupakan fungsi yang memiliki manfaat sangat besar, karena pada fungsi ini bertujuan untuk menjabatani antara masyarakat dan pemerintah. Jadi masyarakat bisa menyampaikan saran dan aspirasi kepada pemerintah melalui media massa. Dengan adanya fungsi ini sangat membantu masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh dengan pemerintah. Fungsi komunikasi massa tersebut memiliki dampak positif bagi komunikator.
dan komunikan, sehingga komunikasi massa ini bisa digunakan dengan baik oleh para penggunanya. Komunikasi publik. Komunikasi publik sering pula disebut sebagai komunikasi massa. Mass communication. Meski komunikasi lebih spesifik, yakni komunikasi melalui media massa, komunikasi publik lebih luas daripada komunikasi massa. Komunikasi massa hanya menggunakan media massa seperti surat kabar, majalah, website, radio, dan televisi. Komunikasi publik itu lebih luas daripada komunikasi massa. Selain menggunakan media massa, komunikasi publik juga menggunakan email, blog, jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, Yahoo, Messenger, handphone, atau SMS. Dan medium lain bisa menjangkau halayak luas atau banyak seperti aksi demo, seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Jadi, komunikasi publik merupakan kombinasi antara hubungan dengan media massa, jangkauan komunitas krisis communication, relasi pelanggan, perencanaan acara atau event planning, komunikasi risiko. Tujuan komunikasi publik. Tujuan umum dari komunikasi publik terutama sekali adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antar organisasi masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberi hiburan. Tujuan-tujuan tersebut berhubungan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu ditetapkan. Tujuan-tujuan ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Penyampaian komunikasi publik. Kontak mata. Kontak mata membantu untuk menjaga perhatian pendengar. Kontak mata dengan pendengar membantu si pembicara mengetahui dan memonitor pendengar dan merupakan balikan bagi si pembicara mengenai pesan yang disampaikan. Vokaliks, kecepatan berbicara, nada dan irama suara serta penekanan pada kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam menyampaikan presentasi lisan. Ketetapan. Kadang-kadang suatu presentasi disampaikan dalam situasi informasi atau dalam suasana pendengar rileks, maka penyampaian presentasi pun hendaknya disesuaikan dengan situasi tersebut. Begitu juga sebaliknya. Bila kondisi formal, maka cara penyampaiannya presentasi tersebut juga hendaknya bersifat formal. Perencanaan kunci. Strategi yang terbaik adalah perencanaan. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, si pembicara terlebih dahulu telah membuat perencanaan yang matang. Jadi, sebelum menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan kepada si pendengar, maka terlebih dahulu untuk merencanakan agar apa yang disampaikan tidak salah paham. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.